yang saat ini banyak menikmati nikmat rezeki dari Allah, baik berupa yang terlihat material maupun yang tidak terlihat, yang sebenarnya jauh lebih banyak yang tidak terlihat. Oleh karena itu kita sering terlupa oleh rasa syukur terhadap apa yang tidak terlihat. Dan salah satu sifat yang besar, yang negatif, yang memang ada sejak kita diciptakan adalah sifat pelupa dari kita. Makanya salah satu yang kita usahakan, kita upayakan adalah adanya kultum, ya, menjelang kita sholat berjamaah. Paling tidak ini sedikit bisa mengisi dari apa yang seharusnya kita dapatkan, yaitu makanan rohani. Karena pada dasarnya kita diberikan modal yang sama untuk bisa melihat sesuatu yang nyata maupun yang tidak terlihat. Tapi kebanyakan dari kita lebih kepada melihat dengan mata kepala daripada dengan mata hati. Ya, makanya kemudian kita lebih banyak pikiran kita selalu soal konsumsi, soal makanan yang berupa fisik, baik yang dimakan ataupun yang dipakai. Tidak banyak perhatian kita untuk makan makanan yang tidak terlihat, yaitu makanan hati. Padahal kita sebagai manusia harusnya bersikap adil minimal untuk diri kita sendiri. Rasanya sulit kita bisa bersikap adil kepada orang lain, ya. Ketika terhadap diri kita sendiri kita tidak bersikap adil. Artinya kita hanya memanjakan makanan-makanan yang berupa fisik. Kita direpotkan oleh bagaimana makan hari ini, bagaimana makan besok, bagaimana kebutuhan ini, kebutuhan itu, yang semuanya lebih kepada fisik. Termasuk kenapa rumah sakit juga banyak pasiennya, karena penyakit-penyakit fisik. Tapi sedikit yang memikirkan bagaimana penyakit dalam hati. Ya, sedikit yang memikirkan makanan untuk hati. Sehingga salah satu sifat kita yang ini menjadi penyebab kesesatan kita, yaitu lupa, itu juga tidak kita pikirkan bagaimana kita bisa mengurangi. Kalau menghilangkan rasanya nggak mungkin, paling tidak meminimalisir apa yang disebut lupa. Ya, makanya kita adakan kultum untuk mengingatkan, ya, bahwa persoalan yang besar bukan di persoalan fisik. Banyak pasien-pasien saya tumor ganas sangat sedih sekali kalau mereka tahu penyakitnya. Bahkan ada yang di depan saya tuh bisa nangis ketika tahu tumor ganas. Bukan menyepelekan, ya, tapi ketika kita bersabar dengan ujian fisik itu, ya, yang nanti di akhirat pun hilang. Nggak ada itu penyakit-penyakit fisik di akhirat. Nggak ada yang namanya cancer, nggak ada lagi macam-macam penderitaan. Tapi untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, kita harus rajin mencari makanan non fisik, makanan hati, supaya kita nggak lupa. Kombinasi dengan gangguan iblis yang janji ketika diusir oleh Allah dari surga dan dikabulkan oleh Allah adalah janjinya untuk menyesatkan manusia agar lupa dengan Allah. Makanya kemudian Allah itu mewajibkan kita melalui Rasulullah itu
dengan sholat 5 waktu. Ditambah dengan yang lain-lain, bukan kemudian kita sholat 5 waktu selesai. Tidak, ya. Setiap saat, bahkan kita dianjurkan untuk selalu ingat Allah. Karena itulah satu-satunya jalan untuk menjaga kita. Kalau kita ingat Allah. Itu artinya dengan soal keimanan. Artinya perbuatan jahat apapun yang membawa kita bisa dimurkai oleh Allah, itu akan terhindar ketika kita selalu menyertai Allah dalam setiap perilaku kita, dalam setiap tindakan kita. Itu akan terhalang. Makanya para ulama mengatakan ketika seorang melakukan sesuatu keburukan, kejelekan, pada saat itulah imannya sedang hilang, sedang ditinggalkan. Ya, insya Allah kalau orang yang selalu membawa serta Allah dalam setiap detik kehidupannya, itu akan terjaga. Kita nggak akan lagi malu dengan bangsa lain misalnya, dalam satu hal ya, belum soal-soal yang lain, misalnya dalam hal korupsi. Dari zaman saya SD barangkali ya, Indonesia itu termasuk peringkat yang teratas dalam prestasi dalam korupsi. Padahal kita juga sama-sama tahu Indonesia itu negara paling besar umat Islamnya di seluruh dunia. Satu hal yang kontradiktif. Bagaimana orang yang pergi haji atau umroh rajin setiap tahun, atau puasa Senin Kemis, bangun malam, tapi bisa melakukan korupsi atau melakukan yang lain. Kalau kita bahas akan banyak panjang ya. Tapi obatnya satu sebenarnya, sertakan semua dalam hal perilaku kita Allah. Allah akan menjaga kita. Orang gak akan berani melakukan sesuatu yang negatif ketika membawa serta Allah. Gak mungkin itu misalnya korupsi dengan baca bismillah, kecuali hanya sekedar lip service saja. Gak mungkin seorang itu membunuh, gak mungkin seorang itu akan mencelakakan orang lain, mempersulit orang lain. Apalagi ya di sini mungkin banyak yang namanya pegawai negeri. Ada satu diktum ya, pegawai negeri itu lebih suka menyusahkan daripada menyenangkan. Kalau bisa menyusahkan, kenapa harus dimudahkan? Itu dari dulu kita dengar. Itu nggak akan pernah terjadi ketika kita mengikut sertakan Allah. Ya, jadi ini salah satu untuk mengingatkan kita. Dan jangan lupa di tempat-tempat lain juga harus kita galakkan di keluarga kita, di lingkungan kita, untuk saling mengingatkan. Dan ini sudah sering dibahas di mimbar ini, soal orang yang rugi, soal wal asri. Kelihatannya ayatnya pendek, tapi kalau kita selami, kita pahami, kita tafsir dengan baik, yang itu termasuk ayat yang muhkamat, bukan mutasyabihat, yang mudah dicerna, kita akan terhindar dari orang-orang yang rugi. Karena kita malas untuk saling menasehati. Ya. Jadi kalau untuk kita mau beruntung, ya 3 hal ini nggak boleh dipisah, antara beriman, wa amilus solihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haq. Ini bukan sesuatu pilihan, bukan bukan atau, tapi gabungan. Jadi kalau kita semua di sini mau termasuk orang-orang yang beruntung, jadilah beriman yang baik. Beramal yang baik. Lantas apa? Saling bertausiah. Kejahatan akan dengan sendirinya, kemaksiatan dengan sendirinya, keburukan akan dengan sendirinya menurun ketika di antara kita tidak bosan untuk saling mengingatkan, dimanapun, kapanpun. Gak susah, gak mahal.